Mari kita masuk dalam doa. Ya Allah, sungguh kami mengucap syukur karena segala keberadaan dirimu dalam hidup kami. Kalau bukan Tuhan yang beserta kami, maka sia-sialah segala pekerjaan kami. Sia-sialah kami membangun rumah kami. Sia-sialah apa yang kami lakukan kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kasih setiamu ya Tuhan selalu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami ingin duduk diam seperti Maria. Duduk diam di dekat kaki-Mu dan mendengarkan perkataan-Mu. Karena itu ya Bapa, tolong kami. Tolong kami untuk bisa konsentrasi, bisa dengar-dengaran dengan baik. Singkirkan segala pemikiran-pemikiran yang menggelisahkan kami, yang akan mencoba merampas kebenaran firman ini dari kami ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap diri kami. Celikan mata rohani kami, lembutkanlah hati kami, dan bukalah telinga kami lebar-lebar. Sehingga segala kebenaran firman-Mu boleh menyapa setiap kami dan memberikan kami lagi pengharapan akan kasih-Mu. Pengharapan untuk kami bisa bertahan menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati dan pimpinlah setiap kami ya Tuhan. Dengar seru doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh saya bersyukur sekali pada hari ini diberikan kesempatan untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Kitab Yosua pasal yang ke-24, kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kitab Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 kita akan baca secara silih berganti bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca dari Kitab Terjemahan Baru ya, TB2. Mungkin saya nggak tahu apakah sudah digunakan TB2 di sini. Kalau ada perbedaan harap dimengerti. Kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Silakan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama kita baca ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sekalian, lifters ya, sebutannya harus lifter. Apakah lifter sudah, kayaknya ini salah deh, bukan yang ini. Ini terjadi ini ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu sekalian, lifter sekalian, saya itu sudah bikin PowerPoint untuk khotbah yang pertama gitu ya. Tapi di dalam pergumulan saya kok kayaknya berat banget, kayaknya kok agak susah gitu ya. Jadi saya ganti PowerPoint saya yang kedua. Jadi untuk satu ayat ini saya bikin 2 PowerPoint gitu ya. Yang Walk with My Family ada tulisan 2-nya. Ada? Oke, saya lanjutkan. Apakah teman-teman atau lifter pernah mendengar istilah grey divorce?
Grey divorce. Ini istilah baru-baru ini cukup ngetren. Kenapa? Karena ini yang terjadi di dunia barat. Saya nggak tahu apakah di Indonesia akan bakal terjadi, diprediksi kemungkinan bisa akan besar terjadi. Apa itu grey divorce? Grey divorce ini adalah perceraian yang terjadi bagi pernikahan atau usia pernikahan yang bukan 5 atau 10 tahun, lifters. Tetapi yang terjadi adalah setelah mereka menjalani pernikahan 30, 40 tahun, bahkan 50 tahun gitu ya. Yang dimana kemudian mereka setelah anak-anak besar dan semua sudah mandiri gitu, mereka memutuskan untuk bercerai. Tokoh-tokoh yang sudah melakukan ini misalnya Elon Musk dan katanya Mark yang pencipta Facebook itu juga diisukan mau bercerai katanya gitu ya, tapi dibantah gitu kan. Nah, kenapa mereka memutuskan untuk bercerai di usia yang sudah matang? Jadi ada beberapa analisa yang menyimpulkan bahwa kenapa mereka mau bercerai? Karena mereka ingin bebas. Mereka ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Dan mereka pengen mengaktualisasikan diri mereka sedemikian rupa tanpa ada yang membatasi. Nah, teman-teman lifters yang saya kasihi, kalau misalnya kita lihat, kenapa kok mereka memutuskan bercerai dan tidak bertahan di dalam kehidupan pernikahan mereka ya walaupun sudah bertahun-tahun mereka jalani itu. Kita lihat karena ada fokus yang berbeda di dalam kehidupan mereka. Kalau kita amati bersama-sama, orang yang bercerai, entah itu di dalam usia pernikahan yang muda, ataupun yang sudah dalam tahap grey divorce ini teman-teman, kita bisa melihat dan mengamati penyebab faktor utama orang-orang bercerai itu adalah keegoisan diri mereka sendiri. Keegoisan diri sendiri. Di mana fokus hidup mereka itu bukan lagi tentang Tuhan, tapi tentang diri saya. Silakan nanti lifters untuk bisa mengamati dan menganalisa apa yang saya katakan ini. Dan oleh sebab itu, lifters sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kita menjalani hidup ini, karena ini ada juga yang single gitu ya, sangat penting bagi kita untuk dapat membangun kehidupan keluarga kita ataupun diri kita sendiri itu berpusat kepada Kristus. Kalau kita berpusat pada diri kita sendiri, maka kekeosan yang akan terjadi. Tetapi berbeda sekali ketika hidup kita berpusat kepada Kristus. Tuhan menjadikan keluarga dalam kehidupan kita itu seharusnya menjadi ajang kita atau menjadi tempat bagi kita itu untuk bisa dibentuk, bertumbuh, dan berkembang sedemikian rupa. Tetapi kenapa banyak sekali keluarga, entah itu keluarga di dalam Tuhan, maksudnya gereja, ataupun keluarga yang secara keluarga inti, itu justru bukannya membangun tetapi justru meruntuhkan. Kenapa? Lifters. Hal ini tidak lain karena fokus di dalam kita membangun keluarga-keluarga ini itu bukan kepada Kristus melainkan pada diri sendiri. Makanya kenapa banyak sekali luka-luka yang bisa terjadi, banyak sekali orang-orang yang tersandung di dalam perjalanan iman mereka gitu ya, di dalam perkumpulan komunitas-komunitas baik itu di gereja maupun di dalam keluarga, itu yang kemudian hancur, yang kemudian akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tentu hal ini kita tidak inginkan terjadi, bukan? Maka itu sangat penting buat kita untuk kembalikan lagi fokus hidup kita. Itu bukan kepada diri kita sendiri, melainkan kepada Kristus. Nah, hari ini saya mau ajak kita bersama-sama belajar dari kitab Yosua. Kitab Yosua di mana kitab ini mengajarkan banyak hal penting gitu ya. Dan sangat luar biasa sekali ketika saya mendalami atau menyelami kitab Yosua ini, ada banyak hal-hal indah yang akan kita pelajari bersama-sama.
Namun kita akan fokus di ayat yang tadi kita baca bersama-sama, yaitu pasal yang ke-24 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 ya. Konteks di dalam Yosua 24 ayat 14 dan 16 ini adalah pidato perpisahan Yosua. Di mana Yosua dalam perjalanannya merebut tanah Kanaan, itu bukan perjalanan yang mudah. Ada banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Yosua. Dan di dalam perjalanannya ini kita akan melihat banyak sekali kemiripan-kemiripan Yosua dengan apa yang sudah dilalui oleh Musa. Musa membelah Laut Merah, Yosua membelah Sungai Yordan. Lalu kemudian di dalam proses perebutan-perebutan itu, Yosua benar-benar belajar, walaupun dia pernah jatuh gitu ya, karena tidak mengandalkan Tuhan. Tapi dia justru belajar dari kesalahannya itu bagaimana dia melihat bahwa peperangan merebut tanah Kanaan itu bukanlah peperangan milik dia. Tapi peperangan milik Tuhan. Jadi di dalam kitab Yosua ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sendiri yang berperang merebut wilayah-wilayah itu untuk menggenapi perjanjiannya kepada Abraham sehingga tanah perjanjian itu diberikan kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 kita bisa melihat bagaimana Yosua mengajarkan atau mengingatkan kembali kepada bangsa Israel apa yang sudah mereka lalui, apa yang sudah dilewati oleh bangsa Israel ini sebagai umat pilihan Allah. Nah, di dalam pidato perpisahannya ini, di akhir setelah dia menjelaskan atau menjabarkan tentang perjalanan bangsa Israel dari asal mula Abraham sampai akhirnya mereka ke tanah perjanjian itu, Yosua mengajarkan, mengingatkan kepada bangsa Israel yang pertama, yaitu hidup takut akan Allah. Yosua memberikan tantangan kepada umat Israel untuk dapat menetapkan satu pilihan, beribadah kepada Allah atau kepada ilah lain. Dan ketika Yosua mengatakan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia, ini panduan ayatnya, listeners, itu mengacu kepada Ulangan pasal yang ke-6 ataupun Matius pasal yang ke-22, di mana dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Ini sepadan dengan perkataan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Selain itu Yosua juga meminta kepada bangsa itu jauhkanlah Allah lain. Dan kemudian dia katakan pilihlah siapa yang akan menjadi Allahmu. Ini tantangan Yosua kepada bangsa Israel. Kenapa Yosua menantang bangsa Israel untuk melakukan pilihan ini, lifters? Karena di dalam perjalanan dia memimpin bangsa Israel selain bersama-sama dengan Musa, lalu kemudian dia lanjutkan tongkat estafet kepemimpinan itu, dia melihat bagaimana bangsa Israel ini sangat mudah sekali untuk berpaling daripada Allah lain. Sangat mudah sekali untuk berpaling kepada ilah-ilah lain. Oleh sebab itu Yosua pada saat ini ingin bangsa Israel itu menetapkan satu pilihan. Seolah-olah ingin mengatakan kalau kamu sudah memilih satu, ya udah satu. Jangan kemana-mana lagi. Sama halnya kalau kaum pria katanya nih ya, katanya berdasarkan yang saya baca-baca gitu ya. Katanya kalau sudah memilih satu cewek, itu sudah satu. Dia sampai bisa buncin-buncin. Kecuali kalau kadar cintanya sudah berkurang, makanya dia bisa selingkuh, dia bisa berpaling. Nah, teman-teman, ketika dikatakan memilih di sini, Yosua meminta bangsa Israel itu untuk bisa memilih dengan penuh komitmen. Sebagai umat pilihan Allah,
lifters, kita itu sangat penting sekali untuk menetapkan pilihan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang kita layani dengan sepenuh hati dan setia. Persoalannya, teman-teman, ini tantangannya. Persoalannya adalah kita harus membuang ilah-ilah modern dalam kehidupan keluarga kita. Ada berapa banyak ilah-ilah kita mungkin bukan berupa patung, tapi ilah-ilah modern kita itu dalam bentuk kesibukan kita, dalam bentuk gadget kita, rasa haus validasi kita, rasa haus penerimaan kita, mungkin rasa haus pencapaian kita. Yang dimana semuanya itu terbungkus dengan begitu rapinya, yang seolah-olah kemudian kita berkata, it's okay, lakukan semuanya itu. Siapa di sini di tangannya tidak ada gadget? Medsos yang begitu banyak, siapa? Gak ada kan? Semua ada kan? Dan coba kita perhatikan, teman-teman sekalian. Ketika kita megang gadget di tangan kita, berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan di sana? Sekali scroll, cukup 1 menit? Nggak cukup. Ketika melihat reels ataupun juga tayangan-tayangan yang begitu cepat masuk ke dalam otak kita, tanpa sadar tahu-tahu sudah 1 jam. Tanpa sadar tahu-tahu 2 jam. Sementara teman-teman, kalau misalnya saya bandingkan kalau hidup kita untuk Tuhan, bandingkan dengan waktu saat teduh kita. Permisi tanya, masih di sini ada yang melakukan saat teduhnya selama 15 menit? Kalau ada boleh angkat tangan? 15 menit? Oh, puji Tuhan masih ada. Ada yang waktunya setengah jam? Oh, ada yang setengah jam. Ada yang sampai 1 jam? Kebanyakan kita, aduh Lause, oh sorry, saya biasanya di sana dipanggilnya Lause. Kalau di sini dipanggilnya Cici. Saya lebih muda di sini daripada di Serpong ya. Sibuk, kerjaan, banyak numpuk, yang kuliah, project ini, project itu, wah penuh banget. Dan benar, lifters, saya memperhatikan kita tuh penuhnya luar biasa. Sampai-sampai waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan pun kita tidak punya tempat. Tapi saya mau balik pertanyaan seperti ini, lifters. Pertanyaannya adalah gini, pada waktu kita memikirkan waktu kita, ketika kita di tengah-tengah segala kesibukan kita, di tengah-tengah segala proyek-proyek yang kita jalanin gitu ya, tiba-tiba pacar kita telepon. Dia mengalami suatu hal yang urgent. Permisi tanya nih yang sudah punya pacar. Kamu tinggalin gak proyek kamu? Kamu tinggalin gak kerjaan kamu? Halo? Ninggalin? Enggak. Wah langsung diputusin kamu. Yang berkeluarga. Nih barusan ya kemarin saya ngalamin eksiden. Ya, saya tiba-tiba diteleponin dari pihak sekolah. Terus dibilangin sama gurunya, Bu maaf ini anak ibu kan lagi ikutan SC itu Smart Club kayak ekstrakurikuler. Terus terjadi eksiden, tangannya saya sudah deg-degan gitu kan ya. Saya udah deg-degan gitu. Terus saya langsung tanya, gimana besar atau kecil? Saya tanyanya gitu, oh nggak Bu ini kayaknya saya belum tahu karena gurunya waktu itu cuma ngelaporin dulu gitu kan supaya mungkin saya siap-siap karena ada perjalanan yang cukup ditempuh gitu kan. Nah, apakah kemudian saya langsung oh ya udah nyantai dulu, makan dulu, minum dulu, nonton dulu. Apakah begitu? Tidak. Pas kebetulan waktu itu saya lagi di salon. Sudah duduk dan mesti digunting rambut saya. Cilaka kan kalau saya langsung tinggalin ya rambut saya gitu kan ya.
Mau gak mau saya harus beresin dulu gitu. Tetapi waktu saya duduk di salon itu, pikiran saya tidak bisa tenang. Gelisah. Ayo dong cepat, ayo dong cepat. Biasa rambut harus di blow dulu selesai digunting gitu kan. Ini gak cuma dikeringin aja begitu saja saya langsung melesat pergi. Kenapa? Karena ada yang lebih prioritas. Lifters, nangkap maksud saya? Waktu yang kita miliki itu kita bisa atur. Selama itu menjadi prioritas kita, maka kita akan mengutamakannya. Dan ketika kita berbicara hidup berpusat kepada Kristus, itu memang adalah satu pilihan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kamu memilih Tuhan atau memilih ilah yang lain. Ketika kita memilih Tuhan sebagai pusat hidup kita, Kristus sebagai pusat hidup kita, artinya kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Memprioritaskan Dia di atas segala-galanya. Tidak hanya berbicara soal waktu, tapi juga nilai-nilai konsep pemikiran kita di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, baik itu di dalam dunia bisnis, baik itu di dalam kita mengelola waktu, baik itu di dalam segala hal, Kristus yang harus menjadi utama. Kristus yang harus menjadi pertimbangannya. Bukan ego kita, bukan kemauan kita, bukan kedagingan kita. Ini tantangannya, lifters sekalian. Yaitu bagaimana kita bisa membuang ilah-ilah ini. Sehingga benar-benar hanya Kristus yang menjadi utama dalam hidup kita. Kalau benar-benar Kristus yang menjadi utama dalam hidup kita. Dia segala-galanya bagi kita. Saya men-challenge lifters sekalian untuk merealisasikan pilihan kita itu. Mulai apa? Bawa keluarga kita beribadah hanya kepada Tuhan. Yang jomblo-jomblo, yang masih single, bawa hidupmu kepada Tuhan. Mulai latih diri kita untuk benar-benar berfokus kepada Tuhan. Dan sampai kita mempunyai satu pemikiran bahwa Kristus cukup buat hidup kita di atas segala-galanya. Demikian juga lifters yang sudah berkeluarga. Latih anak kita dari sejak kecil. Bangun family altar. Mulai untuk dapat berdoa bersama-sama. Kadang-kadang saya cukup sedih melihat keluarga-keluarga Kristen hidupnya jalannya sendiri-sendiri. Tidak ada waktu bersekutu. Tidak ada waktu untuk membaca Alkitab bersama-sama. Ya tidur wes. Bangun tidur ya udah masing-masing. Nggak ada. Nah saya men-challenge hari ini, lifters sekalian. Untuk dapat mulai membangun hidup ibadah kita kepada Tuhan. Melayani bersama-sama untuk Tuhan. Dan memang hidup kita harusnya berbicara segalanya adalah tentang Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Yosua, selain dia memberikan tantangan kepada bangsa Israel. Yang kedua adalah Yosua menjadikan dirinya sendiri sebagai teladan. Di ayat yang ke-15 ketika dia sudah memberikan tantangan kepada bangsa Israel untuk bisa memilih atau memilih kepada siapa kamu beribadah. Dia katakan di ayat yang ke-15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata ibadah di sini mengandung pengertian melayani. Kata ibadah di sini mengandung pengertian mengabdi. Dan ketika Yosua mengucapkan kalimat ini, lifters, dia tidak mengucapkan untuk dirinya sendiri. Tapi dia mengucapkannya untuk seisi rumahnya. Kenapa? Karena Yosua sangat menyadari peranan penting dirinya sebagai leaders. Sebagai imam, sebagai kepala di dalam keluarganya.
Benar dia adalah pemimpin bangsa yang besar. Tetapi untuk urusan rumah itu ada di dalam diri dia keputusannya. Jadi apapun yang terjadi di dalam rumahnya, Yosua yang berperan penting atau bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Para penafsir seperti John Calvin atau R.C. Sproul, dia mengatakan bahwa ketika Yosua menetapkan pilihannya ini, pilihan Yosua itu merupakan satu komitmen total dirinya untuk beribadah kepada Tuhan, mengabdikan dirinya kepada Tuhan, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarganya. Nah, lifters, di sini kita bisa melihat bagaimana Yosua ketika dia mengajukan pilihan kepada umat Israel, itu tidak hanya sekedar ya udah terserah kamu mau pilih apa gitu ya. Tapi Yosua memberikan secara tidak langsung tuh memberikan guidance kepada umat Israel. Ini loh ya, saya sudah paparin nih ya sejarah. Bapak-bapak leluhur kita saja sudah meninggalkan ilah-ilah mereka. Bapak leluhur kita saja sudah menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kita sudah membuktikan bagaimana Tuhan itu berperang untuk kita. Masa sih kamu mau sia-siakan Tuhan yang hidup itu? Secara tidak langsung Yosua itu memberikan arahan, memberikan pengaruh dengan menunjukkan dirinya sendiri untuk menjadi teladan bahwa dia dan seisi rumahnya mengambil satu tanggung jawab rohani bagi anggota keluarganya hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, lifters sekalian, dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya bagi seorang pemimpin keluarga, terutama ini ortu ya, orang tua muda, untuk mengambil sikap tegas untuk memprioritaskan Allah dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Cici, gimana kalau misalnya hanya saya sendirian yang percaya di dalam keluarga itu, sementara keluarga saya yang lainnya belum percaya? It's okay. Kamu bisa ngelit diri kamu sendiri untuk tetap menunjukkan bagaimana hidupmu untuk Tuhan. Dan banyak kesaksian-kesaksian, lifter sekalian, di mana ketika anak-anak Tuhan di dalam komunitas yang tidak percaya, dan ketika mereka menunjukkan hidup mereka, menunjukkan kasih mereka, kebenaran-kebenaran firman itu dalam hidup mereka, mereka justru menjadi berkat bagi keluarganya. Justru ada banyak sekali orang-orang yang diselamatkan oleh karena kesaksian hidup mereka. Jadi ini tidak terkecuali. Justru masih enak nih mumpung jadi jomblo ya. Mumpung masih single, kamu bisa punya kontrol for yourself gitu ya. Untuk bisa berfokus pada Tuhan. Kalau sudah punya pasangan itu kadang-kadang tarik-tarikan. Tarik-tarikan satu dengan yang lain. Ya udahlah, orang pasangan aku aja gak peduli, ngapain gua peduli. Nah ini hati-hati. Hati-hati lifter sekalian. Maka itu tantangan kita di dalam menjadi teladan ini, di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan ini adalah menjadi teladan dan menyatukan hati setiap anggota keluarga. Ini challenge-nya. Menjadi teladan itu memang perjalanan yang tidak mudah menurut saya. Di mana itu tidak bisa pura-pura. Mungkin kalau di gereja kita bisa melihat seorang pemimpin gitu ya, begitu baiknya, di rumah kemudian bisa amburadul kayak gitu ya. Dan waktu kita cuma lihat di gereja gitu kan ya, kita lihat it's okay kayak gitu ya. Dia benar-benar jadi teladan. Tapi begitu boroknya di rumah, keluar, apa yang terjadi? Bisa dia jadi teladan lagi? Tidak. Makanya itu jadi teladan itu tidak bisa berpura-pura. Menjadi teladan itu bicara tentang integritas hidup kita, lifters. Ketika berbicara tentang integritas hidup kita, mau gak mau apa yang ada di dalam itu akan muncul keluar. Kalau kita gak sungguh-sungguh lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan penuh kerinduan, itu tidak akan mungkin terjadi.
Tapi berbeda sekali walaupun di dalam kelemahan kita, di dalam segala keterbatasan kita, tapi kita punya kesungguhan untuk dapat menjadikan Kristus yang utama, maka perlahan demi perlahan orang akan melihat bagaimana integritas itu terbukti. Dan pada saat itulah kita akan benar-benar bisa menjadi teladan dalam hidup kita. Ada kesaksian atau cerita dari, ini ceritanya dari emak-emak sih. Karena saya pegang KW juga, jadi banyak cerita-cerita dari para ibu-ibu gitu ya. Di mana dia menceritakan bahwa dia sudah menikah sama suaminya itu kurang lebih mungkin ada kali 30 tahun. Bukan greedy spouse ya, enggak. Justru dia menceritakan bagaimana di dalam perjalanan dia bersama-sama dengan suaminya yang sama-sama percaya. Dikatakan mereka tuh sangat jarang sekali untuk bersekutu bersama-sama. Kenapa? Karena ya kayaknya jam kita nggak matching, Lause. Kita kayak punya masing-masing areanya sendiri-sendiri kayak gitu ya. Tapi kemudian firman Tuhan yang didengarkan itu yang mengingatkan dia, iya ya, selama ini saya membiarkan suami saya sebagai seorang imam untuk berjalan sendirian. Harusnya saya sebagai istri, saya itu menjadi penolong. Penolong bagaimana? Ingatin, waktu suami kita yang mungkin, ini para istri-istri ya karena saya istri, waktu suami kita mungkin sudah rada-rada jatuh atau mungkin sudah mulai teledor kayak gitu. Mari kita para istri ingatin dia. Ayo Pak, ingat lagi, kembali lagi kepada jalan Tuhan. Begitu juga suami sebagai seorang imam. Saya sangat sungguh bersyukur sekali gitu ya, diberikan suami, bangga dari dia ya. Yang seringkali di dalam perjalanan kami berkeluarga gitu ya, walaupun dia bukan suami yang sempurna, dan memang kita tidak ada yang sempurna, tapi justru kami belajar bersama-sama di dalam membangun kehidupan keluarga kami itu, kami belajar untuk saling berintegritas dan saling mengingatkan satu dengan yang lain bagaimana kami tetap bisa berjalan di dalam kebenaran. Gak mudah kadang-kadang waktu dikritik, tidak mudah kadang-kadang diberikan masukan-masukan gitu ya. Apalagi kalau kita sudah merasa diri kita benar gitu kan ya, wah gak mudah sekali. Tetapi justru disitulah saya belajar bagaimana merendahkan hati sedemikian rupa, dengar-dengaran gitu ya. Sehingga kita tuh belajar untuk bisa menjadi teladan. Dan hal itu dilihat oleh anak-anak kita. Ada banyak sekali saya cukup sedih melihat istri-istri yang begitu dominan, yang akhirnya mengakibatkan suaminya tidak menempatkan posisinya sebagai imam atau sebagai kepala keluarga. Istri punya penghasilan lebih besar daripada suami, yang akhirnya membuat apa? Istri menginjak-injak harga diri sang suami. Dan tanpa sadar, ini dilihat oleh anak-anak. Apa yang terjadi? Anak-anak pun akhirnya apa? Menindas sang suami. Gak salah kalau nanti suaminya pergi ke pelukan wanita lain. Kenapa? Karena di rumahnya tidak ada rasa nyaman. Di rumahnya tidak ada penerimaan. Di rumahnya tidak ada yang bisa menghormati dia. Padahal pria sangat butuh itu. Kita lihat bagaimana disfungsi keluarga itu akhirnya menghancurkan sebuah keluarga. Karena itu, lifters, saya men-challenge diri kita semua untuk benar-benar bisa menjadi teladan. Dengan keteladanan itulah kita belajar untuk bisa menyatukan hati setiap anggota kita. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun, ini ya. Jadi ini ada buku Making Your Your Marriage a Portrait. Saya sangat menganjurkan bagi pasutri-pasutri dalam kelompok-kelompok kecil untuk bisa menggunakan buku ini. Sangat memberkati sekali. Di mana Gary Thomas mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam membangun keintiman rohani itu adalah kesombongan atau keengganan kita. Ini yang memecah belahkan kita gitu ya. Dan dia berkata bahwa salah satu tantangan terbesar dalam membangun keintiman rohani itu adalah kesombongan atau keengganan kita. Ini yang memecah belahkan kita. Ini yang memecah belahkan kita. Dan dia berkata bahwa salah satu tantangan terbesar dalam membangun keintiman rohani itu adalah kesombongan atau keengganan kita. Ini yang memecah belahkan kita gitu ya. Dan dia berkata bahwa
Keintiman rohani adalah obat bagi setiap situasi, bukan berarti penyembuh, tetapi dapat menolong, mendekatkan diri kita kepada Allah, mempersiapkan diri kita menghadapi masalah apapun yang dapat menghadang kita. Jadi di dalam buku ini, Gary Thomas itu mau menekankan begini, lifters. Setiap kita tuh pasti akan menghadapi badai kehidupan. Justru Gary Thomas ingin mengatakan badai kehidupan itu jangan memisahkan kita. Tapi pakai masalah-masalah itu, pakai badai kehidupan itu untuk membuat kita itu semakin kuat, semakin intim. Makanya itu kenapa penting sekali kita membangun keintiman rohani satu dengan yang lain. Biarlah kiranya Tuhan boleh tolong kita untuk dapat membangun keintiman rohani ini melalui pertolongan Roh Kudus. Belajar untuk terus-menerus menjadi teladan. Yaitu apa? Membiarkan hidup kita berfokus kepada Kristus. Hal yang ketiga, kita akan lihat dari VOP respon bangsa Israel. Ya, di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, lalu bangsa itu menjawab, jadi setelah Yosua memberikan tantangan, kemudian bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah lain. Ini tekad daripada bangsa Israel yang diwakili oleh para pemimpin-pemimpin atau tua-tua bangsa Israel. Dan kalau kita bandingkan di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 31, di situ dikatakan orang Israel beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua serta mengalami semua perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi komitmen yang diberikan oleh bangsa Israel ini tidak hanya diucapkan pada waktu itu saja, tetapi mereka juga lakukan dalam kehidupan mereka sampai mereka mati. Namun memang harus saya sayangkan legasi yang dimiliki oleh Yosua dan para tua-tua itu ternyata gagal diteruskan oleh generasi selanjutnya. Di mana kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim ada satu pola yang terjadi di mana ketika mereka jatuh ke dalam dosa penyembahan, itu berulang kali mereka jatuh ke dalam dosa penyembahannya. Mereka kemudian mengalami penderitaan, dan ketika mengalami penderitaan baru mereka mengingat Tuhan lagi, dan ketika mereka mengingat Tuhan mereka berbalik, tapi kembali lagi kayak gitu ya, terus menerus berputar gitu ya. Dan yang akhirnya menyebabkan bangsa ini hidup di dalam hawa nafsu mereka, hidup di dalam kendali mereka sendiri, bukan berpusat kepada Kristus. Oleh sebab itu, lifters, kenapa waktu Tuhan membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir, yang pertama kali Tuhan berikan kepada bangsa Israel ini adalah Ulangan 6 ayat 4-9. Di mana dikatakan Shema Israel. Dengar hai bangsa Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah Allah Tuhanmu, dan ucapkanlah itu secara berulang-ulang, baik engkau duduk, baik engkau berdiri, baik engkau melakukan apapun, katakanlah itu kepada anak-anakmu. Ini legasi. Tantangan terbesar kita dalam dunia ini adalah meneruskan bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu tetap bisa diteruskan oleh generasi demi generasi. Dan untuk bisa melakukan ini adalah diperlukan komitmen bersama. Tidak bisa cuma satu individu, tidak bisa. Ini perlu dilakukan bersama-sama. Terutama sebagai gereja Tuhan. Ada banyak sekali kegagalan-kegagalan gereja, bisa dikatakan dalam survei, hasil-hasil survei, gereja Injili bisa dikatakan tuh hampir bisa dikatakan kayak mengalami krisis. Kalau kita tidak mengalami perubahan, kita akan gagal untuk menjangkau generasi yang akan datang. Karena itu, teman-teman, kita perlu sekali untuk bisa
bersama-sama mengambil komitmen bersama, memikul tanggung jawab ini supaya Injil Kerajaan Allah itu tidak dilupakan, tidak mengalami degradasi, tapi tetap bisa dilakukan dari generasi ke generasi. Ini tugas besar. Ini beban yang besar, pekerjaan besar. Karena itu mari kita teruskan legasi ini dengan doa. Karena tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan bisa lakukan semuanya itu. Hadirilah ibadah-ibadah doa. Saya melihat bagaimana doa itu walaupun dianggap remeh, dianggap seperti satu rutinitas belakang, tetapi kuasanya luar biasa. Jangan pernah anggap remeh sebuah doa. Doa itu sangat penting dalam hidup kita. Saya melihat bagaimana sebuah generasi tetap bisa bertahan itu karena doa generasi-generasi sebelumnya. Mari kita teruskan untuk bisa mengkomunikasikan. Tangkap setiap kairos-kairos yang ada. Sehingga kita bisa menceritakan Injil itu, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan kita satukan hati sebagai komunitas kerajaan Allah. Sehingga kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu terus bisa didengarkan dari generasi demi generasi. Buka telinga kita, dengar-dengaran. Aduh itu mah masa lalu, udah lewat. Please lifters, jangan anggap lalu, jangan anggap sepele masa lalu. Justru masa lalu itu ada membentuk masa kita yang sekarang. Mari kita belajar dari masa lalu. Betul, tetua-tetua kita mungkin pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan lupakan kesalahan-kesalahan itu. Mari kita belajar supaya kesalahan yang sama tidak terulang. Tapi justru kita maju untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi demi kemuliaan nama Tuhan. Di akhir khotbah ini saya ingin menekankan begini. Yosua seringkali dijadikan sebagai tipologi Kristus. Kalau misalnya kita pakai keberadaan Yosua ini seperti Kristus, maka kita bisa melihat Kristus pun melakukan hal yang sama seperti Yosua, yaitu men-challenge, memberikan pilihan kepada umatnya, dan kemudian menjadikan dirinya teladan. Kristus pun lakukan hal yang sama. Dia memberikan pilihan pada saudara-saudara sekalian. Pilihannya apa? Kamu mau ikut Tuhan atau mau ikut dunia? Semuanya ada konsekuensinya. Tuhan tidak pernah mau yang setengah-setengah. Yang suam-suam kuku, Tuhan itu tidak pernah mau. Dia akan muntahkan. Pilihannya cuma dua. Kamu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh atau kamu ikut dunia. Kalau kita tidak pernah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, artinya kita ikut dunia. Dan semua ada konsekuensinya. Anugerah Tuhan selalu tersedia buat kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita menerima anugerah Tuhan itu dengan segala konsekuensinya? Ikut Tuhan artinya kita harus rela lepaskan dunia. Tapi kalau kita tidak pernah mau lepaskan dunia, berarti kita tidak mau Tuhan. Ada konsekuensinya, yaitu mati kekal selama-lamanya. Saya percaya kalau misalnya saya minta teman lifters untuk bisa memilih, pasti tidak ada yang memilih ini. Tapi dalam realitas kehidupan, banyak kita yang lebih memilih dunia dibandingkan Tuhan. Hari ini saya mau challenge kita semua. Yuk, turning back, kembali lagi. Kristus menyelamatkan kita dengan cuma-cuma. Tapi harga, sebagai seorang murid Kristus, selalu ada harga yang harus dibayar. Karena itu, mari kita hidup hanya terfokus kepada Kristus. Saya mau ajak kita membacakan statement Yosua ini sebagai bentuk komitmen kita memasuki tahun 2025 ini. Walaupun sudah 19 hari berlalu, belum ada kata terlambat kalau kita mau fokus kepada Tuhan. Yang mau saya undang berdiri untuk bisa mengucapkan kalimat ini bersama-sama dengan saya.
Mari kita ucapkan secara lantang kepada Tuhan, baik kita sebagai yang single ataupun yang sudah berkeluarga, untuk bisa menyatakan hal ini kepada Tuhan. Mulai dari kata tetapi ya. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang paling mengenal hati kami. Engkau yang paling tahu apa yang terkandung di dalam diri kami, yang paling dalam. Apa yang menjadi komitmen Yosua ini ya Tuhan? Biarlah itu sungguh-sungguh juga menjadi komitmen kami di dalam kami menapaki tahun 2025 ini. Tuhan, tolong kami. Hari lepas hari, biarkan hidup kami hanya berfokus kepada Tuhan. Ajar kami, bimbing kami, sehingga tak kala langkah kami mulai berbelok, Engkau yang ingatkan kami. Ingatkan kami kembali bahwa Kristus adalah yang utama. Kristus segala-galanya buat kami. Ajar kami tidak hanya mengucapkan ini di mulut bibir kami saja ya Tuhan. Tapi bantu kami untuk bisa merealisasikannya dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Kami yang sudah berkeluarga, beranikan diri kami untuk mengajak pasangan kami, mengajak keluarga kami, anak-anak kami untuk mulai beribadah kepada Tuhan. Membangun mezbah yang kecil di dalam rumah kami. Walaupun kami mungkin tertitah-titah ketika menjalaninya. Tapi tolong kami. Tolong kami untuk bisa tetap melakukannya. Bagi kami yang mungkin masih sendirian, yang berjuang sendirian di dalam perjalanan untuk memfokuskan diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami, ingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Ada komunitas gereja yang walaupun di dalam segala kelemahan dan keterbatasan, Tuhan tetap boleh pakai mereka untuk dapat menjadi keluarga kami, di mana kami boleh saling mengingatkan untuk dapat bertumbuh, untuk dapat mengarahkan hati kami, pikiran kami hanya kepada Engkau. Ya Tuhan, berkatilah akan jemaat-Mu, berkatilah akan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Materaikan dan biarkan firman ini terus mengingatkan kami bagaimana kami hidup hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dengar seluruh doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup. Amin.